Iya. Ya, kamu itu apa? Kamu tunjukin berita acara yang seru banget itu apa aja? Berita acara mana? Oh, wah, saya belum scan nih, Pak. Tapi ada di sini sih, Pak. Aduh, belum saya Coba scan lagi. kamu scan terus kamu bisa, coba kamu scan, kamu di scan pakai HP-mu nanti di Oh, saya presentasi ya. foto aja gitu ya, Pak? Iya, kamu scan, scan pakai itu kan bisa kan pakai HP kan? Oh, bisa-bisa, Pak. Ya CS pakai CS itu, cam scanner. Punya cam scanner kamu? Bisa-bisa ada, Pak. Iya, pakai itu aja. Oke. Ini biasanya hanya beberapa orang saja ya, Pak, yang itu ya? Atau masih banyak yang Apa? bimbingan? Biasa banyak mas ini karena apa? Karena ujian kali, habis ujian. Oh, Biasa banyak ini. Kalau kamu sendiri ya, berarti kamu sendiri aja berarti. iya. Bentar ya, Pak. Ini ada iuran di kalau perampek itu si Amu. Kalau itu kan ada itu iuran. Belum. Ada. Nah, ini, Pak. Pak, ini sementara saya kirim ke WA Bapak dulu ya. Oh iya iya. Buat itu langsung Iya. dilihat nanti biar cepat. Apakah sudah masuk, Pak? Udah masuk dah. Lagi buka nih. Ini yang nanya siapa aja namanya nih? Oh, harus yang paling atas Pak Dik-Dik belum saya kasih tanda Kalau kurung ya, kasih Pak. itu udah kasih tanda lah. Biasanya aduh. Oh ya, yang nomor satu aja sih Pak, Pak Dik-Dik, selebihnya itu dari Bapak semua. Udah kamu udah coba buka buka nih mau skripsi mau. Oh, oke. Saya kasih nama gitu ya, Pak. Iya. Di kasih nama kok ini kasih nama lah catatnya. Oh iya, Pak. Misalnya Oke. pendidik satu, pas Sparta satu, dua, tiga gitu. Oh, iya Iya, iya. gimana sih mahasiswa juga gini nih parah itu. Oh, Ya, namanya siapa yang iya iya. selalu gini mahasiswa banyak gini nih. Kalau nggak mikir juga misalnya gimana siapa yang orang tahu. Nah, saya kasih dalam kurung gitu ya, Pak ya, belakangnya ya, Pak. Ya Atau boleh, sharing boleh enaknya. boleh aja, boleh aja, boleh aja. Kalau besok ini jangan gitu. Baik, Pak. Misalnya mau satu pendidik, pertanyaan satu, dua, tiga gitu. Sparta di atas itu Oh, satu, dua, tiga kayak gitu. Aduh. Ini kalau kerja kamu dimarahin sama bosmu nih. Iya, kesel dong liatnya. iya iya, Pak. Besok saya rubah biar eh, rapi lagi, Pak. Ini Iya. nanti Kamu bimbing siapa? Pak Bani, Pak. Ini kelima juga nggak sempurna nih, aduh. Kayaknya saya nanya banyak deh. Nanya Iya, saya banyak cuma ini nih.
Nah, udah Pak. Ya, kamu buka itunya. Buka apa yang kamu rubah itu mana? Oh ya, saya share screen dulu ya Pak. Iya. Ini apakah sudah terlihat Pak? Jadi di zoom lagi Mas. Di zoom lagi. Gimana? Di zoom lagi. Sudah terlihat Pak? Udah. Di Udah zoom, ya? di zoom lagi, dikit lagi, zoom lagi. Agak kecil tulisannya. Di zoom lagi. Oh, Dikit lagi, ngerti nggak? siap. Gini Pak. Oh, ya, udah. Yang jangan dilihat semua, ini kan pertama tuliskan pada latar belakang alasan Oh iya, melihat. Nah, kenapa tuh? Mana ngerubah? saya tulis di sini. Saya tanda. Oh ini. Nih. Saya tulis seperti ini Pak. Jadi peneliti tertarik dalam melakukan penelitian pajak hotel, pajak restoran, PKB dan PBBP 2 karena melihat potensi penerimaan dari jumlah pajaknya DKI Jakarta itu cukup besar sebagai sumber pendapatan daerah. Hal ini sangat beralasan bagi peneliti karena melihat seiring perkembangan aktivitas ekonomi dan bisnis DKI Jakarta terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam hal pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini akan diuntungkan karena semakin banyaknya jumlah hotel, restoran dan kendaraan bermotor, maka akan menambah jumlah penerimaan pajak daerah. Selain itu juga PBBP 2 ini menjadi sangat penting karena memiliki potensi yang sangat besar dan memiliki kontribusi yang besar dalam penerimaan daerah khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Itu Pak. Terus kriteria laju pertumbuhan gimana tuh? Oh iya Pak, untuk kriteria laju pertumbuhan, Di bab 2 mulai, bab 2-nya mana? ya Pak, untuk laju pertumbuhan, setelah saya baca-baca dari penelitian yang terdahulu sama model-model yang menjadi jurnal acuan saya, itu nanti akan penilaiannya akan seperti ini, Pak. Jadi memang saya tidak cantumkan kriterianya karena nanti seperti buku yang ditulis oleh Mahmudi, Pak. Jadi saya tambahkan di sini juga. Enggak, laju pertumbuhan itu kamu tulis di belakangnya gimana, menghitung segala macam gimana. Uh, Gitu. jadi laju pertumbuhan ini nanti uh, akan memberikan manfaat untuk mengetahui pemerintah daerah itu Bukan gitu. Laju pertumbuhan itu ngitungnya gimana, ngukurnya gimana? Oh, ngitungnya nanti seperti ini Pak. Saya sudah ngitung Enggak, berdasarkan di bab 2 tuh tulis, di bab 2 tuh tulis, di bab 2 aja. oh, Nah, di 2.13 ini tulis. Kira ngukurnya. Itu enggak ada tuh. oh, saya tulisnya di sini Pak. Jangan di bab 3, di bab 3, di bab 2. Oh, ditulis di bab 2 ya? Dijelaskan menurut siapa gitu. Oh, ini Pak di Jangan di bab 3. kerangka Pak, di kerangka Jangan di bab 3, di bab 2, di bab 2. Di bab 2 itu. Di sini Pak, di kerangka penelitian. Kalau penelitian mana ada, perhitungannya mana ada. Kamu mana ada perhitungan di kerangka penelitian? Nggak ada lah. Gini Pak, jadi dan kerangka penelitian itu kan dijelaskan bukan hanya gambar saja seperti yang Bapak kemarin. Iya, itu jelaskan apa variabelnya mana kerangka penelitian mah? Kalau bukan kerangka penelitian kamu tulis pengukuran mah, masa iya sih? Kerangka pemikiran mana? Kerangka pemikirannya seperti ini Pak. Ini gambarnya. Ya. Untuk penjelasannya. Tapi kan menghitung pertumbuhan kan laju pertumbuhan nggak mau tulis itu kan? Seperti ini Pak, untuk menghitung laju pertumbuhan itu nanti akan dianalisis melihat realisasi penerimaan pendapatan,
pada tahun berjalan dan realisasi penerimaan pendapatan pada tahun sebelumnya. Dikasih contoh dong. Jadi maka Nah, cocok di tadi itu di variabel waktu jelas variabel itu kan ini variabel itu kan konsepnya, definisi ya berbagai sumber, terus konsep perhitungannya itu di variabel tadi itu tulis. Itu biarkan aja tuh, ya. oh, Biarkan jadi aja. Bapak minta untuk ditulis nanti cara perhitungannya seperti itu ya Pak di bab 2 ya? Iya, di bab 2 di laju pertumbuhan itu. Kasih Oh, baik contoh, Pak. contoh. Kasih contohnya. Oh, iya ya Pak. Yang di Begini di sini nih, masa ya kerangka pemikiran variabel cuma satu linear aja, nggak jelas juga tuh, sumber cuma si Mahmudi aja. Sumber, oh, kalau kajian teori itu banyak sumber, namanya mengkaji teori. Kalau satu sumber bukan mengkaji teori namanya, mengkaji teori. Nah, kajian teori kan, iya Pak. nah kajian teori itu berapa sumber, kamu Ya. analisis sumber masing-masing itu gimana kamu simpulkan dari sumber itu kajian teori namanya. Begitu juga pengukurannya juga. Menurut Sanu, cara mengukurnya laju pertumbuhan seperti ini. Menurut Sanu seperti ini. Yang kamu pakai yang mana? Seperti itu. Oh, berarti jangan hanya satu sumber ya Pak ya? Satu sumber aja. Oh, satu sumber aja. Jangan satu sumber. Oh, jangan satu sumber. Kalau satu sumber bukan kajian teori namanya. Baik Pak. Kalau mengkaji itu kan, tahu nggak istilah mengkaji itu? Mengkaji. Saya mau mengkaji ini Pak, masalah A. Kalau mengkaji masalah A, masalah itu tidak ada di satu sisi aja, ngerti nggak? Hah? Baik Pak, baik. Nah, dia banyak sisi. Dari sisi itulah, dari situ kita bisa menyelesaikan masalahnya. Itu kajian masalah itu kajian, ngerti nggak? Iya Pak, paham Ya, Pak. kalau orang yang mengkaji itu banyak ilmunya nggak ada gimana mengkaji? Kamu nggak ada ilmunya cuma satu aja, ilmu gimana tuh? Ya, Oh, iya. Baik, ngerti siap. nggak? Ya. Kamu IPK berapa? Berapa IPK-nya? 3,3 kalau nggak salah Pak Oh, kemarin. tes 3 kan bagus tuh, tes 3 bagus. Ya, Udah ada logiknya kamu. ya, Kalau nggak logik susah jelasinnya. Saya siap. kejelasan A, ini B. Ngerti nggak ya sama maksud itu? Ngerti nggak? Iya, siap Pak. Nggak ada. Terus yang berikutnya apa tuh? Yang ini apa? Aduh, ini eh, penelitian terdahulu. Oh ya, penelitian terdahulu. Oh, ya. Saya Aduh, tambahkan kemarin kan tidak ada kolom nomor. Saya sudah tambahkan kolom judulnya nggak nomornya. perlu, judulnya nggak perlu. Cukup nama peneliti dan tahun aja, judul itu nggak perlu. Tulis aja judul. Kalau bisa lihat dalam pustaka judul. Oh, Di kolom kedua judul dihapus ya. Kolom kedua judul dihapus itu. oh gitu. Kemarin saya sempat ini judulnya nih saya nggak ada. Cuma kata Pak Bani, nanti pembacanya bingung nggak kayak gitu nanti kalau nggak Bingung ada judul. gimana? Daftar pustaka ada kok. Bingung gimana sih? Oh, Problemnya. jadi nggak Apa usah. itu? Apa bisa? Itu ya. Apa adanya judul itu? Kan daftar Oh, pustaka baik. ada. Iya, Daftar pustaka. Jadi kamu nggak punya daftar pustaka. ada Pak. Ya makanya dibaca itu, dibaca deh. Coba aja. Eh, nama peneliti Coba aja. Dihapus, dihapus. saya hapus ya. Gini ya Pak ya. Hapus aja. Gini ya Pak. Iya, Nama peneliti dan tahun aja ya Pak. iyalah. Kan kalau Iya, ya ada pustaka mulai judul lihat Sudarsana 2020 ada nggak pustaka kamu? Ada judul kan pustaka? iya ada Pak. Ngapain lagi ke judul sini? Aduh, Iya, ya. Nggak ngerti-ngerti gimana sih? iya Pak. Siap. Ya, pertumbuhan produktif menurun. Maksudnya apa tuh? Jadi variabelnya ini laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi Pak, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran. Untuk metodenya jenis penelitiannya deskriptif kualitatif dengan metode dokumentasi dan wawancara. Ya, udah. Hasil pertumbuhannya seperti mengalami pajak hotel fluktuatif seperti itu. Pajak restorannya menurun. Kamu mengatakan ketika Kabupaten Buleleng.
Emang Saudara Sana itu di mana melitinya? Kamu mengatakan penelitian kamu kalau pada Kabupaten Buleleng, riset Iya, kamu. Memang Saudara Sana itu di mana meliti? di Kabupaten Buleleng, Pak. Saudara Sana itu di mana melitinya? Buleleng, Buleleng. Iya, di Kabupaten Buleleng. Oh, Iya. bilang Jadi aja. penelitian sudah sana dilakukan di Kabupaten Buleleng. Nah, yang diteliti itu hanya meneliti 2 jenis pajak daerah, Itu yaitu kamu pajak berapa? Tulis dong. restoran. Itu berapa? Kalau punya Ya, saya empat empat ya jenis kasih tahu pajak di situ. daerah, Pak. Kasih situ. Gini aja, kalimat singkat itu peneliti hanya eh, penelitian ini hanya meneliti 2 jenis, sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah lebih dari 2 jenis, bukan apa aja. Oh, gitu ya, Pak. Langsung ditulis Ya, ini ya, tambahin ya. ya, Oh, misalnya seperti sedangkan penelitian ini ya, meneliti 4 jenis pajak gitu ya, Pak. ya. Satu spasi aja anunya, Rangga, satu spasi semua tuh. Satu Ya, spasi, satu spasi nggak panjang, satu spasi aja. supaya di itu ini ya, Pak. Semua semua satu spasi, semua satu spasi aja semua. Di tabel itu semua satu spasi, Satu. semuanya. Ya, Tabel itu baik. sama halaman judul juga sama tuh, halaman judul kolom juga satu spasi aja. Satu spasi aja ya, Pak ya. Ya, semuanya. Siap, Pak. Nanti saya tambahkan seperti ini ya, Pak. Nah, itu nih dia kalimat ini juga dia melakukan penelitian di Buleleng, sedang kamu di Jakarta di mana? Oh, gitu. Sedangkan penelitian ini di Jakarta, ya singkat aja. Penelitian ini di Jakarta. Jakarta, udah. Oh, siap, Pak. Kayak gini ya. Oke. Nih, nanti yang ke bawah saya samain ya, Ya, Pak. ya, 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 ya. Siap, siap. Daftar pusaka kamu mana? Daftar pusakanya. Daftar Udah, pusakanya mana? Pak. Daftar pusaka. Ya, Pak. Nah, ini. Ini, Pak. Berapa berapa daftar pusaka? Berapa buku? Berapa jurnal? Satu, Eh, dua, tiga, kalau empat. yang Berapa tuh? nggak ada nomornya. Kalau Berapa yang tuh? Pak, maaf, jurnal-jurnal yang kan saya kan ada 12 kemarin, Pak. Namun yang saya masukkan di sini yang sudah sana sama yang selebihnya itu belum saya masukin di sini, Pak. Saya pikir Ini kemarin masukin, masukin lah. oh, Masukin lah semua. berarti bukan berarti hanya beberapa jurnal acuan saja ya, Pak ya? Yang kamu masukin di daftar pusaka semua kamu kutip, masukin semua. Nggak ada alasan, aduh. Oh, Ngeyel banget nih. Ngerti nggak daftar pusaka? Aku belajar nggak di metodologi, metodologi? iya, iya, Pak. Asal kamu kutip aja di tulisan, masukin daftar pusaka. Apapun kamu kutip, masukin daftar pusaka. Nggak ada lagi titik itu. Nggak ada lagi ngeyelnya. Ngerti nggak? Iya, Pak. Ini daftar pusaka sedikit, sebanyak itu kamu kutip. Penelitian sebelumnya udah berapa kamu kutip? Ya. Siap, Pak. Terus ini juga satu spasi. Daftar pusaka satu spasi. Satu ya, Pak ya? Satu spasi, ikuti saya aja. Saya bikin buku panduan mutil itu saya, tahu nggak itu? Makanya Baik, ikuti saya aja. baik, Pak. Jangan bantah-bantah. Siap, Pak. Siap. Yang bikin buku panduan itu saya bikin tuh. Oke. Satu spasi. Ini ya, Pak ya. Nah, itu apa? Eh, kamu pakai nggak? Eh, apa? Aplikasi itu untuk kita pusaka itu apa namanya? Kamu pakai Mendeley. kamu Mendeley ya, Pak? pakai Iya, pakai. pakai Mendeley. Belum kamu Iya. pakai itu. Kalau Yes. pakai Mendeley nggak? Kalau pakai Mendeley pasti ada. Nggak mungkin lah kamu. Kalau dokter pusaka kamu referensi pasti masuk dokter pusaka tuh. Yang menilai ya. Iya, siap, Pak. Belajar Jadi, sama temanmu udah bisa, banyak udah bisa tuh menilai iya. itu. Ini saya sudah download sih, Pak. Kemarin jurnal-jurnalnya sudah saya masukkan juga.
tinggal nambahin nanti yang belum saya. Iya, data pusakanya dari hasil mendeley masukin. Oh, Bukan ya. kamu ketik ulang di mendeley pusaka itu ketik ulang. Iya, biar langsung otomatis ya Pak ya. Udah, apa lagi? Sama kerangka penelitian. Oh, sama ini Pak, saya belum itu ya Pak yang soal judul, tapi saya belum tambahkan di situ karena kemarin Bapak sempat Iya, bilang kamu mencatat itu banyak sesuruh, tapi kamu catat cuma 4 aja, ngaco ini. Ya banyak saya tanya, cuma 4 aja kamu. Ada saya banyak. lihat video ulang sih memang itu ya Pak. Hah, cuma 4 itu? Oh, cuma 4 Iya. itu? Hah? Mungkin ini ya Pak yang soal judul ya Pak Oh, jadi ditambahin nggak ada kamu deskripsi. catat tuh. Nah, tapi kalau yang soal judul ya Udah lupa saya, apa sesuruh judul tuh, lupa saya. Lihat aja di YouTube saya tuh. iya, saya sudah lihat itu Pak, dilihat Ya. di itu kembali videonya. Nah, kemarin saya sempat bilang juga sama Pak Bani, Pak, Ya. Hasparta minta ditambahkan analisis judulnya tambahin analisis deskriptif seperti itu. Tapi Pak Bani minta bilang ke Bapak kalau misalnya judulnya tidak usah, tapi saya sudah tuliskan di metodologi penelitiannya bahwa penelitian saya ini deskriptif. Ya udah. Nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa. Tapi saya nanti tambahkan juga di sini ya Pak, atas komentar Bapak atau gimana Pak rekomendasinya? Ya tulis itu, Oh, tambahin aja. baik. Saya tambahkan yang itu ya Pak ya. Oke. Sudah itu aja sih Pak. Ini judul kamu ini orang bisa sesat nih bacanya. Kepanjangan ya Pak ya? Bukan, judul kamu ini bukan masalah deskriptif, tapi masalah causal effect judul kamu ini. Tapi ternyata dibaca bukan deskriptif. Itu makanya orang jadi kecewa baca penjaga judul, baca kecewa orang. Judul kamu itu causal effect, pengaruh A terhadap B. Tapi ternyata di dalam penjelasan cuma deskriptif aja. Maka saya suruh pakai deskriptif itu. Oke, nggak apa-apa lah, terserah kamu aja lah. Kamu yang punya tulisan, bukan saya. Oh, gitu ya Pak ya. Iya, terserah kamu aja. Udah apa lagi itu? Apa lagi ya Pak? Sudah sih Pak. Udah ya. Ya, sebulan selesai ya, bab 4-nya ya. Siap Pak. Berarti saya boleh lanjut ini ya Pak? Ya, Langsung. boleh. Ya. Oh, akhir Juli udah selesai ya. Iya. Ya Terima udah. kasih ya Pak. Ya. Selamat ya. Ya, terima kasih Pak. Nanti tinggal saya ini. Ada masukan lagi nggak Pak dari Bapak? Nggak ada, cuma itu aja. Nanti saya tambah lagi tuh, pusing kamu nanti. Iya, saya udah pusing Pak. Makanya jangan minta ke saya tambah lagi, tambah pusing kamu. Iya, jangan Pak, jangan ditambahin lagi Pak. Saya yang minta tambah, saya bilang udah. Ya, siap. Tambah banyak lagi bisa tambah. Enggak. Jangan tangkap. Oke, terima kasih Pak. Iya. Setelah tutup dulu nih. Iya, saya tutup ya Pak ya. Ya, tutup dulu. Ya. Berikutnya siapa, si Aura? Aura silakan. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak saya di mana? Di rumah atau di luar atau di mana? Di rumah Pak. Kondisi COVID mana situ? Kondisi COVID? Iya Pak, meningkat, naik. Tetanggamu ada kena COVID? Ada Pak. Ada. Berapa keluarga? Satu rumah Pak. Satu rumah? Satu keluarga. Sebelah rumah? Enggak Pak, agak jauhan. Beda 6 rumah. Di RT itu udah berapa orang kena? Berapa rumah kena? Baru RT satu Pak. Baru satu. Jangan bilang baru. Iya Pak. Iya Pak. Bilang baru ya. Kalau bilang baru berarti kamu minta tambah lagi itu. Jangan Pak. Nah, makanya bilang baru. No, Pak. Mudah-mudahan cuma satu aja Pak. Iya Pak, mudah-mudahan. Iya. Gimana kondisinya yang kena itu? Oh, saya kurang tahu Pak, soalnya masih di rumah nggak keluar-keluar, ngeri juga. Jangan keluar, bahaya keluar. Ngeri. Iya. Saya screen ya Pak. Silakan.
Kamu kemarin udah sekurisi kan, tinggal apa lagi? Ini Pak, saya mau yang nunjukin hasil yang bab 4 itu Pak, yang hasil penelitian. Kemarin kan sama Bapak sempat ada perbaikan. Oh iya, 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 di sini sudah saya. iya. Nah, nah. Apakah sudah masuk Pak? Lagi Share loading, screen-nya. lagi loading nih. Nah, iya ini Pak. Nah, mana? Ini Pak. Apa suruh baru? Kemarin Bapak bilang jangan memakai angkanya itu Pak, yang Iya, iya, iya. koefisien. Ini kalimat sendiri kamu di sini nih, kalimat sendiri. Ya, Iya Pak. ya Ini udah, sudah saya rubah Pak. udah. Apalagi Iya. tuh? Ya, terus apa Uh, lagi? ini Aplikasi Pak. manajer udah, Nah aplikasi iya Pak, manajer. ini Pak implikasi saya masih bingung, tapi saya mau tunjuk ke Bapak karena saya baru mengerjakan efisiensi aja Pak, tapi saya nggak tahu Pak nih Coba kamu benar. ceritakan apa tuh aplikasi. Jadi aplikasi manajer gini. Kamu jelaskan hasilnya apa, aplikasinya apa. Coba Ini Pak, hasilnya apa? saya baru mencoba koreksi ya Pak kalau salah. Jadi di Hmm. sini saya memberikan pernyataan kalau efisiensi operasional ini terjadi karena besarnya biaya operasional yang menurunkan pendapatan, sehingga Bukan bank bukan harus gitu. Bukan gitu aplikasi manajer itu. ya, Pertama, kan kamu apa permasalahanmu pertama apa pengaruh efisiensi prinsip Pak, terhadap. profitabilitas. Nah, itu kamu jelaskan. Jadi efisiensi manajer satu, pengaruh efisiensi manajer terhadap implikasi pengaruh efisiensi manajer terhadap itu. Di sininya Pak tulisnya. Ya, Di sini Pak gini. implikasi Implika- Implikasi manajerial, manajerial, pengaruh efisiensi personal terhadap pengaruh efisiensi operasional apa? terhadap Nah, profitabilitas Pak. hasilnya apa? Hasilnya apa kemarin? Hasilnya apa? Berpengaruh Pak, berpengaruh positif signifikan. Positif. Ya, kemudian dengan pengaruh positif, karena dengan berpengaruh positif efisiensi personal terhadap profitabilitas, maka hasilnya akan berimplikasi kepada manajerial dalam bentuk apa? Apakah apakah manajemen harus apa? Harus meningkatkan efisiensi personalnya. Selama ini personal perbankan itu gimana? Ya, dia data-data efisiensi personal perbankan seperti apa? Dia deskripsi statistiknya. Oh iya Pak. Apakah meningkat? Sehingga kalau kecenderungannya efisiensi personal masih rendah, harus ditingkatkan supaya produktivitas bank naik. Karena Oh bank itu kan perlu laba tinggi kan. iya Pak. Nah, perlu laba, kalau laba nggak bisa beroperasi dia. Sehingga peningkatan efisiensi personal melalui apa, cara apa, kasih tahu. Efisiensi personal melalui apa, efisiensi personal bisa menurunkan biaya per head ya. Iya. Mungkin zaman sekarang kan banyak online tuh, maka perlu ada penggunaan pegawai gitu. Gitu. Oh iya baik Pak. Nah, itu Berarti implikasinya itu supaya mencapai supaya personal meningkat, maka harus melakukan apa? Melakukan seperti misal penggunaan pegawai, karena cabang kan nasabah juga udah jarang datang kan, di iya. ATM aja kan, Iya Pak. ATM aja, jadi nggak perlu lagi cabang banyak pegawai. Iya. Ya, kemudian juga yang tetap lain itulah mungkin boleh dikurangkan cabang-cabang perlu dikurangi supaya overhead-nya turun ya. Iya Pak. Nah, gitu, itu artinya sehingga profit bank itu meningkat, ya. Profit bank meningkat, maka bank bisa bersaing dengan bank dari luar negeri yang membuka cabang di Indonesia, gitu. Oh iya Pak. Ya Nah, udah. itu implikasinya ya, itu contoh aja ya. Iya Itu Pak. contohnya, berikutnya gitulah cara gitu ya. Iya Pak. Ini Enggak, nanti saya tambahin dulu ya Pak. iya, itu ya. Iya Pak. Itu implikasi itu. Jadi hasilmu seperti apa harus dilakukan oleh manajemen untuk terkait dengan hasil penelitian kamu itu. Oh iya Pak. Iya Pak. Ya, Iya. ngerti nggak saya jelaskan tadi? Ngerti? Iya Pak. Ngerti. Udah lanjutkan lagi. Iya Pak. Saya lanjutin dulu aja Ya, ya Pak. oke, terima kasih. Makasih banyak ya Pak. Sama Aura. Berikutnya siapa lagi si Anindya? Ya Pak, Silakan. Kamu di mana nih? di rumah Pak. Ngapain di rumah? Skripsian Pak. Oh, skripsian. Jadi tinggal di mana? Jauh Pak, di Cilengsi. Kondisi COVID gimana sih? Kondisi COVID? Lumayan banyak sih Pak, di tetangga ada banyak yang kena. Di RT kamu udah berapa keluarga yang kena? 3 Pak.
3. Waduh, besar juga itu 3 ya. Iya, Kalau di RW ini lebih banyak ya. Kalau RW berapa? Banyak RW. kurang tahu deh Pak kalau RW, taunya baru RT doang Pak. Berapa jarak rumah di kamu itu yang kena itu? Jarak Agak rumah. lumayan nggak deket banget sih Pak dari rumah. Oh. Kamu di keluarga ada berapa orang di rumah? Berapa orang di rumah? Ada 5 Pak. Bapak, ibu, saudara ini 3. Kakak sama suami kakak. Oh itu. Oh kamu berdua cuman? Iya, iya Pak. Oh kakakmu perempuan? Iya perempuan Pak. Oh iya. Jadi sudah kakakmu tak kerja di kantor FFO? Lagi nggak kerja Pak, lagi Oh, hamil. oh iya iya. Papamu masih kerja? Masih Pak. Dia sering ke kantor nggak dia? Enggak, kalau sekarang kan lagi suka Zoom aja Pak, Zoom Oh iya iya. di rumah. Dia hati-hati jangan ini sekarang udah di lockdown ya Jakarta tuh hari ini ya. Iya Pak, Ya, PPKM. di lockdown yang tol masuk Jakarta ditutup, tol keluar Jakarta ditutup juga. Saya tinggal di Tangsel juga masuk Jakarta udah tutup sekarang nggak bisa nih. Oh, Saya Tangsel masuk ke Tangerang aja nggak bisa. Masuk ke kabupaten itu nggak bisa, tutup sekarang. oh jalan ditutup. Di lockdown ya. Jaga kesehatan ya. Iya Pak. Teruskan kemarin apa ya sampai di mana kemarin? Sebentar Pak, saya itu ya Pak. Ya. Oke. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Iya Pak. Jadi yang pertama Pak, saya kan yang penelitian pertama pakai 41 sampel, tapi saya outlier 15 jadi 26 observasi Pak. Terus yang kedua, 104 observasi Pak, yang model regresi 2-nya ada 41 bank, terus periodenya 2 jadi 82 observasi. Yang pertama, statistik deskriptifnya itu berdistribusi dengan baik semua Pak, yang ROA, NPL, LDR, bank size. Sedangkan penelitian kedua yang tidak berdistribusi baik itu ROA sama pandeminya. Sedangkan uji COW-nya penelitian pertama sama penelitian kedua menggunakan model fixed effect. Lanjut uji Hausman, penelitian pertama itu menggunakan uji fixed effect model karena kurang dari 0,05. Sedangkan penelitian yang kedua lebih dari 0,05 jadi menggunakan random effect model. Sedangkan uji Lagrange multiplier-nya masuk ke random effect model Pak. Terus uji asumsi klasiknya normalitas, dia lolos uji normalitas karena lebih dari 0,05, yang penelitian pertama itu 0,8. Sedangkan yang penelitian keduanya juga lolos normalitas karena lebih dari 0,05, ini 0,4. Terus uji multikolinearitasnya, ini juga Pak lolos multikolinearitas yang pertama, yang kedua juga. Terus autokorelasinya, Darwin-Watsonnya juga. Ini kok model 1 kok sama tabel 413, 4, ini model 1. Model 2 maksudnya. Iya ya. Maaf. Ini Cek Pak. lagi ya, jangan copy paste itu hati-hati tuh ya. Iya Pak. Maaf Pak. Darwin-Watsonnya juga lolos Pak. Yang pertama, yang kedua. Heterosnya juga lolos yang model 1. Ini apa salah tak? Yang keduanya juga lolos Pak. Terus baru ini aja sih Pak, yang ininya belum lagi Pak. Apa? Baru sampai heteros Pak. Oh iya. Nanti saya lanjutin ya Pak. Oke, lanjut berikutnya ya. Ya Pak. Udah bagus tuh ya, lanjut lagi. Ya, makasih ya Pak. Ya, sama. Assalamualaikum Mas Marta, Anissa ya Pak. Oke, berikut siapa Anissa? Buka videonya ya. Ya, terus. Kemarin sampai di mana?
Baru bab 4, Pak. Kamu Izin gimana kondisi rumahnya gimana? Di rumah banyak kena COVID nggak? banyak, Pak, di sini. Oh iya, Iya, karena di kan di di RT kamu udah berapa orang kena? kayaknya lebih dari 5 deh, Pak. Oh, 5 Kemarin keluarga. Iya, kemarin juga baru ada yang meninggal karena COVID. Oh, umur berapa? Umur 50-an, Pak. Wih, sebaya saya dong. Iya, Itu laki-laki perempuan. laki-laki. Waduh, anaknya yang gede umur berapa? Kebetulan nggak punya anak sih, Pak, dia. Jadi suami Istrinya? istri tapi nggak punya anak. Istrinya ada? Ada, tapi Istri kerja? Kerja istri nggak? iya kan dia lurah, jadi ikut istrinya Oh, jadi ikut itu. oh iya iya iya. Izin Iya, saya dikasih. ya, Pak. Ya silakan. Hati aja, hati yang keluar rumah ya. Iya, Kamu Mas. berapa orang tinggal di rumah itu berapa orang? Tinggal di rumahmu berapa orang? 4, Pak. Siapa aja 4 itu bapak, ibu. Ya, sama adik 1. Oh, adik satu, adikmu umur berapa? Adik saya umur 17 tahun, Pak. Oh, papamu umur berapa papanya? 50. Wah, hati-hati itu ya. Iya, Pak. Bapak juga, Hati-hati Pak, lah. sehat-sehat, Pak Ya, Sparta. insya Allah ya, mau sehat saya. Insya Allah ya. Iya, Saya jarang Pak. keluar juga nih, jarang keluar di rumah aja saya. Iya. Ya. Di lockdown juga, Pak, nggak bisa keluar. Iya di lockdown saya di BSD kalau ke Jakarta nggak bisa, tutup di Jakarta. Oh, iya. Kalau ke Tangerang nggak bisa, kalau ke Bintaro nggak bisa juga nih. Bintaro di Iya, Jakarta Pak, tutup. aksesnya. Iya, tutup semua sekarang. Iya, Pak. Nggak bisa kemana-mana, Pak. Nggak bisa kemana-mana, ya benar. Sebentar, Pak Sparta. Iya. Untuk bab 4-nya, 4.1, kemarin saya udah nambahin ini, Pak, jumlah daftar perusahaan bank yang nggak memiliki kelengkapan, ada 3 dari Indonesia, 3-tiganya. Ada Bank Jago, Bank Bisnis Internasional, dan Bank Maya pada Internasional. Yeah. Untuk analisis statistik deskriptifnya, semua ujinya sudah lolos, Pak. Yeah, terus kalau untuk uji CAW, untuk persamaan penelitian 1 menggunakan fixed effect, dan untuk kedua uji persamaan penelitian di uji CAW, dua-duanya menggunakan fixed effect. Kalau untuk uji Hausman, untuk persamaan penelitian 1 menggunakan random effect, untuk persamaan penelitian 2 menggunakan fixed effect. Untuk uji LM, dia untuk persamaan penelitian 1 menggunakan random effect, dan persamaan penelitian 2 menggunakan fixed effect. Untuk uji normalitas, semua normal karena probabilitasnya di atas 0,05. Untuk uji multicol, semuanya juga bebas dari multicol karena semua variabel independennya tidak lebih dari 0,8. Ya, terus lagi. Semuanya juga probabilitasnya lebih dari 0,05. Untuk uji autokorelasi, dia di sini saya dua-duanya kena uji autokol, Pak, tapi saya melihat dari buku yang diterbitin sama Basuki Purwoto, itu ada bukunya bahwa sebenarnya uji autokorelasi ini nggak apa-apa kalau nggak digunain dari uji asumsi klasik, Pak. Itu nggak apa-apa kan ya, Pak? Kamu kutip bukunya ya? Ya, sudah saya kutip di sini, Pak. Ya, terus. Untuk uji analisis regresi berganda, dapat dilihat dari hasil regresinya bahwa di persamaan penelitian 1 yang berpengaruh itu ada intelektual kapital, gender, dan juga inflasi sebagai variabel kontrol. Dengan model regresi seperti ini, Pak, ROAIT sama dengan min 153.490. Ini sudah saya jelaskan, Pak, untuk model regresinya. Untuk persamaan model 2, yang berpengaruh intelektual kapital, gender sebagai variabel independen, dan juga bangsai sebagai variabel kontrol. Untuk koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai adjusted R square untuk persamaan penelitian 1 sebesar 0,79
0,79 yang berarti bahwa 79,45% dari masing-masing variabel independennya menjelaskan menjelaskan variabel dependennya yaitu ROA yang selebihnya dijelaskan oleh faktor di luar penelitian. Untuk persamaan penelitian 2 memiliki adjusted R-square sebesar 84,42%, yang artinya bahwa intelektual kapital, CO gender, pandemi, bank size, dan GDP serta inflasi mampu menjelaskan variabel ROA, di mana sisa dari 84,42% ini dijelaskan oleh faktor di luar model penelitian. Untuk uji T, untuk persamaan penelitian 1, bahwa hipotesis H1 ini memiliki hipotesis yang diterima karena nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Untuk keberadaan wanita pada direktur utama berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, hipotesisnya juga diterima karena probabilitasnya kurang dari 0,05 sebesar 0,0010. Untuk persamaan penelitian 2, intelektual kapital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pada masa pandemi juga diterima karena memiliki probabilitas 0,000 di mana kurang dari probabilitas nilai alfa 0,05. Untuk keberadaan wanita pada direktur utama berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pada masa pandemi juga diterima karena memiliki probabilitas dikurang dari nilai alfa 0,05 sebesar 0,0148. Untuk pandemi COVID terhadap kinerja perusahaan pada masa pandemi, H0 ditolak karena probabilitasnya lebih dari 0,05 sebesar 0,8753. Untuk bank size, adapun variabel kontrol pada penelitian ini, yang pertama ada bank size. Bank size ini di persamaan penelitian 1 memiliki probabilitas 0,25, di mana artinya lebih dari 0,05. Jadi untuk bank size pada persamaan penelitian 1 tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan untuk bank size pada persamaan penelitian 2, probabilitasnya kurang dari 0,05, yang memiliki arti bahwa bank size pada persamaan penelitian 2 ini berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Untuk growth GDP pada persamaan penelitian 1 memiliki probabilitas 0,7780, di mana nilai ini lebih besar dari nilai alfa, yang berarti pada penelitian pertama ini growth GDP tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Untuk persamaan penelitian 2 memiliki probabilitas 0,543, dapat disimpulkan bahwa growth GDP ini di persamaan penelitian 2 juga tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Untuk inflasi, pada persamaan penelitian 1 memiliki probabilitas 0,0273, di mana nilai ini lebih kecil dari nilai alfa 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa inflasi ini pada persamaan penelitian 1 berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan untuk persamaan penelitian 2 memiliki probabilitas sebesar 0,79, di mana yang diartikan bahwa nilai ini lebih dari nilai alfa 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa inflasi pada persamaan penelitian 2 ini tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Saya baru segitu aja, Pak. Untuk pembahasannya itu saya belum. Yang terakhir. Ya, Pak. Halo, dilanjutkan ya, udah bagus ya. Iya, Pak. Nanti saya lanjutkan ya, Pak, minggu depan. Ya, terus ya. Makasih, Pak Sparta. Sama-sama, Anissa. Berikut siapa lagi? Saya, Pak, terakhir. Oh ya, Rike Liniani. Gimana kabarmu sekarang? Alhamdulillah baik, Pak. Keluarganya gimana keluarganya? Keluarga jauh saya ada sih, Pak, yang lagi pada positif. Oke, COVID. Kamu tinggal di mana? Iya, di Tangerang Selatan. Tangsel di mana? Lupa saya tinggal kamu. Saya di ini, Ciputat. Oh, Ciputat, udah tetangga gitu. Saya BSD kan. Itu di Ciputat, di RT kamu ada kena COVID nggak? Saya nggak tahu sih, Pak, kalau dari RT-nya gitu. Tapi emang sekitar sini juga masih pada bandel, nggak pakai masker. Tapi belum kena COVID, belum? Nggak tahu kalau RT-nya.
Kalau saudaramu kena itu tinggal di mana? Saudaramu kena COVID tinggal di mana? di Pejaten. Di Pejaten. Iya. Oh, Jakarta Selatan ya? Iya. Sekeluarga kena? Iya, Sekeluarga? sekeluarga kena. Berapa orang tuh keluarga itu? Berapa orang di rumahnya? Berenam. Berenam. Orang Iya. tua 2, anak 4. Iya, jadi dia yang kena tuh pertama kakak sepupu saya, terus dia udah punya anak. Jadi anak kecilnya 1, orang tuanya 2. Anak kecil kena juga? Iya, umurnya baru 5 deh kalau nggak salah. 5 tahun kena ya, terus? Iya, terus 2 ibu bapaknya, orang tua. Terus kakak sama istrinya yang kena juga. Oh, istri kena ya. Terus kalau yang apa, udah berapa lama itu kenanya? Baru mau seminggu deh kayaknya. Kamu seminggu? Iya. Oh, tapi masih dirawat sekarang? Dirawatnya di rumah? Iya, di rumah. Penuh Pak, rumah sakit di mana-mana. Oh iya, parah ya. Iya, parah banget. Mau nelpon kemana-mana juga nggak bisa. Full, kecuali emang keadaannya parah banget. Kalau hanya sekedar baru OTG, baru mulai kena di rumah itu ada dokter yang ke rumah? Nggak ada. Iya, makanya konsultasinya paling lewat nelpon dokter atau nggak halodoc. Gitu. Halodoc aja? Iya. Oh iya. Aduh, mudah-mudahan cepat itulah. Di Jakarta memang setiap RT itu ada yang kena kan? Iya Pak, lagi serem. Pasti ada yang kena, oh iya. Mudah-mudahan kamu sehat selalu keluarganya ya, jangan kemana-mana ya. Iya Bapak. Kalau udah lockdown tuh, Tangsel kalau mau ke Jakarta nggak bisa, tutup jalannya. Oh, udah nggak bisa ya Pak? Saya nggak kemana-mana. Nggak bisa, tutup jalannya. Terus kalau kamu ke kota Tangerang nggak bisa juga. Kalau Serpong Raya nggak bisa, tutup. Oh. Tutup. Terus kalau mau keluar tol, tutup tolnya. Tol keluar Jakarta sama tol masuk Jakarta tutup. Mulai hari ini yang mulai hari PPKM darurat ya Pak? Iya, mulai hari ini tutup. Dari Cikampek masuk Jakarta tutup. Keluar Jakarta tutup juga. Iya, makanya hati-hati di rumah ya. Iya Pak. Hati-hati di rumah, jangan kemana-mana. Iya Pak. Ya. Oke, apa lagi sekarang? Saya mau, bentar Pak. Kemarin saya udah yang model yang pertama, jadi sekarang saya mau yang progress model kedua, Pak. Iya, silakan. Ya, jadi untuk analisis statistik deskriptifnya itu yang tidak terdistribusi dengan baik itu ROA, EPS, dan kepemilikan manajerial sama pandemi COVID-nya. Ya, terus? Sedangkan terdistribusi baiknya itu ada variable size. Lalu untuk uji cow-nya model kedua saya menggunakan fixed effect model. Uji Hausman-nya menggunakan fixed effect model juga. Lalu uji LM-nya atau Lagrange multiplier-nya saya menggunakan model common effect. Terus untuk uji normalitasnya itu karena probabilitasnya lebih dari 0,05 jadi dinyatakan datanya terdistribusi normal. Untuk multikolinearitasnya karena tidak ada yang lebih dari 0,80 jadi lolos uji multikolinearitas. Untuk heteroskedastisitasnya juga saya lulus uji heteroskedastisitas karena setiap variabelnya itu menunjukkan lebih dari 0,05. Terus? Untuk uji autokorelasinya yang model kedua saya tidak lulus uji autokorelasi, tapi terdapat sumber yang menyatakan bahwa tidak apa-apa jika tidak lulus uji autokorelasi. Terus persamaan regresinya, Pak. Yang kedua itu jadinya karena saya kan pandemi COVID-nya variabelnya moderasi ya Pak. Iya. Jadi koefisien. Moderasi apa? Moderasinya apa? Pandemi COVID ya Pak. Waktu itu diminta sama Pak Muklis. Oh, moderasi bukan moderasi itu.
bukan moderasi, variabel bukan moderasi tuh. Jadi Variabel dummy bukan? iya, tapi terus kan tadinya yang COVID-nya maksudnya jadi variabel independen biasa, tapi pakai variabel dummy. Nah, kalau Ya. Pak Muklis maunya juga dijadiin variabel moderasi, jadi saya bikin variabel moderasi. Tahu kok moderasi itu apa? Itu moderasi. Iya, ini moderasi. Mana moderasinya? Ini Pak. Yang mana moderasinya? Mana? Iya itu. Oh, ya, coba aja apa? Coba aja ya. Iya. Iya. Jadi koefisien regresi variabel interaksi ROA dan pandemi COVID-19 itu 0,212031. Jadi mengartikan apabila ROA naik satu satuan dengan pandemi COVID, maka meningkatkan return saham perusahaan sebesar 0,212. Terus koefisien regresi variabel interaksi EPS dan pandemi COVID-19 adalah minus 0,009, mengartikan apabila EPS naik satu satuan dengan pandemi COVID-19, maka akan menurunkan return saham sebesar 0,009. Dan terakhir, koefisien regresi variabel interaksi kepemilikan manajerial dan pandemi COVID-19 adalah 2,207, mengartikan apabila KM naik satu satuan dengan pandemi COVID-19 akan meningkatkan return saham perusahaan sebesar 2,271. Lalu koefisien determinasinya itu sebesar 92,80%, mengartikan bahwa variabel dependen mampu dijelaskan sebesar 92,80% oleh variabel independen ROA, EPS, KM, size, dan variabel moderasi pandemi COVID-19. Untuk uji parsialnya, itu yang diterima itu terdapat EPS yang berpengaruh, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan manajerial dimoderasi oleh pandemi COVID-19. Baru segitu Pak, saya belum pembahasan. Iya. Oke, teruskan ya. Iya. Oke, makasih Rike. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Jaga kesehatan ya, Bagi kamu mau ujian sidang skripsi. Itu ada mahasiswa kita, alumni kita yang sedang mau wisuda tesis, meninggal karena COVID kan. Baru Pak. Oh, yang alumni yang si Putranto itu alumni yang dia S2-nya di itu. S2-nya di mana, di yang dekat Patung Tani itu. Apa namanya? Lupa saya. Putranto. Kamu ada Instagram saya ada, IG-nya ada, sama saya ada? Enggak Pak. Nah, Bapak itu invite IG saya dong, IG saya. Oh iya. Sparta_Tata. Iya, habis ini Pak saya follow nanti. Nah, itu ada situ di IG saya tuh ada tuh beritanya. Itu kena COVID itu. Jadi Pak pada mau wisuda itu, mau sudah S2. Sian. Ya, maka hati-hati itu ya, jaga kesehatan semuanya ya. Iya Pak. Bapak ada lagi mau tanyakan nggak? Ada lagi mau tanyakan? Sudah Pak. Oke, yang si Teguh ada tanyakan Teguh? Udah cukup. Kalau Anissa? Sudah cukup Pak. Buka-bukanya video semua. Buka video kita foto bersama lah. Buka videonya ya. Oh iya Pak, bentar. Buka video semua. Teguh buka video mau Teguh. Ya, siap Pak. Siap Pak. Nah, buka si Anissa buka videonya. Iya Pak. Itu kan bagus itu ya. Buka videonya sebentar kok itu ya. Aura udah pergi. Aura udah pergi ya? Iya Pak. Iya. Ada halangan kan? Sehat semua ya. Jaga kesehatan sehat semua, jangan kemana-mana dulu ya. Selama 2 minggu sampai 3 minggu depan ya. Iya Pak. Hati-hati ini ada banyak sekali meninggal nih, alumni ada meninggal, teman-teman saya banyak meninggal ya. Teman-teman yang di kantor tempat yang lama, di IBS banyak kena COVID ya. Iya. Itu dosen IBS dulu pertama kali Bu Deti meninggal kena COVID kan, Bu Deti tahu? Tahu Pak. Nah, itu kena COVID meninggalnya kan? Iya. Yang pertama kali tahun lalu itu meninggalnya. Jadi hati-hati sekarang ya, hati-hati
Di kondisi Jakarta genting nih ya, genting sekali, makanya lockdown itu. Apalagi sudah mau sidang skripsi, mau wisuda ya. Hati-hatilah, kasihan bapak ibunya. Jangan sampai terjadi lah ya. Mudah-mudahan kita semua, insya Allah melindungi kita semua. Amin ya Rabbil Alamin ya. Oke, dengan demikian acara bimbing hari ini saya tutup ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sehat-sehat Pak Sparta. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Anissa. Siapa Makasih ya, Pak. itu? Ya. Terima kasih Bapak. Ya, Agung ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.